Shalom, damai di hati. Bapak Ibu terkasih, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, hari ini kita bersyukur karena Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Kita boleh menikmati hari yang baru, kehidupan yang baru, kesehatan yang Dia anugerahkan bagi kita. Bahkan kita boleh menikmati begitu banyak berkat Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita menjalani seluruh kegiatan di hari ini, kita awali dengan bersekutu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di hari yang baru ini Engkau yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan. Di sepanjang malam yang telah lewat, kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan di pagi yang baru ini, Tuhan membangunkan kami untuk menikmati kehidupan di hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengaku banyak berbuat salah di hadapan Tuhan. Kami mohon ampuni dan kasihanilah kami. Kami siap membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan renungan harian keluarga di hari ini, Senin 2 Oktober 2023, terdapat dalam Lukas 10 ayat 26 sampai 28. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Kita akan renungkan firman Tuhan di pagi ini yang diberi tema "Ketahuilah dan lakukanlah perintah utama Yesus Kristus." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, seorang bijak pernah berkata, "Mengetahui adalah satu hal, sementara melakukan adalah hal yang lain." Pemikiran ini berangkat dari fakta bahwa tidak semua orang yang mengetahui adalah orang yang menjalankan dan melakukan apa yang diketahuinya. Pertanyaan tentang hidup yang kekal diajukan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus Kristus
dalam bagian Alkitab ini, ia disebut sebagai nomikos, yakni orang yang mengetahui seluk-beluk hukum. Dalam hal ini, hukum Taurat Yahudi. Ia pastilah seorang yang mempelajari hukum Taurat seumur hidupnya. Dan hal ini dilakukannya dengan tekun. Itulah sebabnya ia disebut sebagai ahli Taurat. Yesus Kristus menyadari hal ini. Itulah sebabnya pertanyaan sang ahli Taurat tentang hidup yang kekal dijawab Yesus Kristus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjuk pada apa yang digeluti sendiri oleh sang ahli Taurat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus Kristus menunjuk langsung pada apa yang diakui sebagai sumber otoritas kebenaran, baik oleh Yesus Kristus maupun oleh sang ahli Taurat, yakni hukum Taurat. Ahli Taurat ini menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawabannya didasarkan pada perintah terutama dalam seluruh Taurat, yakni hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus Kristus membenarkan jawabannya dan memberikan perintah agar ia melakukannya. Ia akan memperoleh hidup kekal jika melakukan perintah terutama tersebut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perintah terutama untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama adalah perintah yang telah dihafal oleh setiap orang Yahudi yang saleh, bersamaan dengan pengakuan iman yang mereka ucapkan setiap hari. Namun, pertanyaan terpenting yang mengikuti hal ini adalah, apakah seseorang sungguh-sungguh melakukan apa yang ia ketahui dan hafalkan itu? Yesus Kristus selalu mendorong seseorang untuk melakukan kebenaran yang diketahuinya, sebab di sanalah hidup, bahagia, dan berkat. Yesus Kristus sendiri berkata, yang berbahagia, atau dalam bahasa Makarios, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam Lukas 11 ayat 28. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk melakukan kebenaran yang kita pelajari. Panggilan untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama haruslah menjadi nyata dalam tindakan hidup setiap hari. Kebenaran yang tidak dinyatakan atau dilakukan tidak akan menghasilkan hidup yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan perintah-Mu dalam setiap hari, yakni untuk mengasihi Dikau dan mengasihi sesama kami. Amin. Jemaat Gemim Gloria dan para simpatisan, selamat
menjalankan aktivitas sepanjang hari ini, kita yakin bersama Tuhan kita semuanya dibuat berhasil. Shalom, damai di hati.